Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulus 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk install aplikasi POC ID ke HT Osaka Q8, teman-teman. Jadi HT Osaka Q8 ini bisa diinstal aplikasi eksternal ya, seperti contohnya saya di sini install aplikasi File Manager. Nah, kemudian aplikasi bawaannya seperti misalnya Walkie Fleet. Nah, ini saya sudah uninstall nih Walkie Fleet-nya. Hanya tersisa Zello dan TeamSpeak gitu ya, teman-teman. TeamSpeak-nya pun ini bisa diganti tanpa harus setting-setting PTT lagi. Dipakai tanpa harus setting PTT lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana cara untuk install aplikasi di HT POC Osaka gitu ya, Q8, khususnya aplikasi POC ID. Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama via ADB and Fastboot, yang kedua itu via Visor atau kita mirroring layarnya. Itu bisa Visor atau screen copy gitu ya. Screen copy itu SCR CPY. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba dua cara saja karena Visor dan screen copy itu mirip lah gitu ya. Hanya beda interface-nya saja. Tapi pada prinsipnya secara mekanisme instalasinya itu mirip. Seperti itu. Oke, yang dibutuhkan pertama, teman-teman, tools yang dibutuhkan itu minimal ADB Fastboot, kemudian drivernya untuk mengkoneksikan HT dengan PC gitu ya, karena dua-duanya cara tersebut itu menggunakan PC gitu ya, tidak langsung di HT-nya, karena HT Osaka Q8 ini secara bawaan tidak ada Play Store dan sengaja juga saya tidak instalkan Play Store karena memang memorinya ini, ROM-nya ini sedikit gitu ya, hanya 2,9 GB. Ya sekitar 3 GB lah gitu ya. 2,9 GB yang bebasnya pun ini hanya berapa? Nah, ini kan yang terpakainya 1,8 GB. Jadi hanya 1 GB saja yang bebasnya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman harus install minimal ADB Fastboot. Kemudian jangan lupa install Universal ADB Driver, dan yang terakhir aplikasi Visor-nya, teman-teman. Karena kita mau pakai dua cara, via ADB dan mirroring via Visor seperti itu. Selain itu juga teman-teman membutuhkan kabel USB. Untuk HTPOC Osaka Q8 itu kebetulan micro USB ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Belum USB Type-C, karena untuk USB Type-C memang ada, tapi untuk charging ya. Nah, untuk datanya di sini, teman-teman. Nah, di sini dia masih menggunakan micro USB. Oke. Kalau teman-teman di PC-nya sudah menginstal aplikasi minimal ADB Fastboot, kemudian Universal ADB Driver atau Visor, nah itu kita bisa skip saja proses download dan instalasinya. Tapi nanti kalau teman-teman yang butuh, link downloadnya bisa saya lampirkan di kolom deskripsi. Kemudian kita konekkan terlebih dahulu antara laptop dengan HT-nya ya. Setelah itu teman-teman bisa download terlebih dahulu, kita ke PC-nya. Download terlebih dahulu aplikasi POC Indonesia ya. Aplikasi POC Indonesia. Nah, ini teman-teman boleh pilih yang mana saja, karena ini di Osaka, bisa pilih Osaka atau POC Indonesia. Ini dua-duanya bisa berjalan normal. Kita download saja dua-duanya karena kita akan mempraktekkan untuk aplikasi untuk instalasinya via ADB dan via Visor seperti itu, teman-teman. Ini kita tunggu, cukup memakan waktu karena mungkin internetnya lemot gitu ya. Oke. Pertama kita coba untuk cara yang agak sedikit tricky, karena teman-teman, kenapa tricky? Karena teman-teman harus hafal untuk perintahnya gitu ya, perintah ADB-nya. Kalau belum, teman-teman bisa tanya AI atau cari di Google lah gitu ya. Itu banyak gitu tutorialnya untuk perintah ADB itu seperti apa gitu, teman-teman. Oke.
Nah, sebelum teman-teman buka ADB, minimal ADB Fastboot, ini coba ya, saya buka minimal ADB Fastboot. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman di HT-nya, jangan lupa untuk aktifkan USB debugging. Cara mengaktifkannya, teman-teman masuk ke setting, kemudian scroll ke paling bawah about phone ya. Nah, teman-teman, untuk mengaktifkan USB debugging itu teman-teman harus mengaktifkan juga developer option-nya. Nah, cara untuk mengaktifkan developer option-nya, teman-teman pilih about radio, setelah itu build number, sampai muncul tulisan you are already developer, seperti itu. Nah, kemudian option-nya atau pilihannya muncul di sini, developer option, kita klik masuk, kita scroll sampai ketemu enable USB debugging. Nah, ini ya, USB debuggingnya kita enablekan. Sudah. Kalau sudah, kita kembali ke laptopnya. Nah, di sini saya sudah sudah buka minimal ADB Fastboot-nya, teman-teman. Kita cek hasil download kita tadi. Oke. Kita pertama coba yang POC Indonesia terlebih dahulu ya. Atau yang ini, POC Indonesia Osaka rilis 99. Ini kita copy atau kita cut gitu ya, atau kita copy boleh ke program file. Jadi ke tempat kita menginstal minimal ADB-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman installnya di program file x86, ya kita menuju ke situ saja gitu, simpan di situ, kita cari folder minimal ADB Fastboot. Ini kemudian tinggal di paste di sini. Nah, ini saya sudah kopikan ya ternyata. Tinggal replace saja, teman-teman. Nah, ini sudah. Kemudian di ADB Fastboot-nya kita cek terlebih dahulu apakah HT ini sudah terbaca di PC-nya. Kita ketikkan perintah ADB devices. Seperti itu. Kemudian tekan enter. Nah, dia muncul jawaban list of device attached, nomor serial dan ini ya, nomor serial dan device, seperti itu. Setelah itu kita tinggal input saja ADB install. Ini perintahnya nanti juga saya lampirkan di kolom deskripsi ya, teman-teman. Spasi, jangan lupa spasi, teman-teman. Jadi setelah install spasi, teman-teman tinggal klik tab saja, klik tab, tombol tab di keyboardnya ya, pilih tadi nama aplikasinya, kita cari. Nah, ini POC Indonesia Osaka strip release _99.apk. Setelah itu kita enter saja, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, sampai seperti ini, teman-teman, sukses gitu ya. Nah, setelah sukses berarti ini sudah terinstall, teman-teman. Tinggal teman-teman ketik perintah ADB reboot, enter. Oke, maka HT-nya akan restart secara otomatis. Jadi kalau di reboot itu takutnya setelah proses instalasi si HT-nya ini padahal sudah sukses tapi aplikasinya tidak muncul gitu ya, di launchernya tidak muncul. Nah, untuk mencegah hal itu, biar memastikan proses yang tadi kita lakukan itu selesai, setelah instalasi sukses, kita restart. Kita coba cek ke bawah. Nah, ini sudah terinstall ya, teman-teman. POC Indonesia. Kemudian sekarang kita akan coba memakai Pfizer ya. Oke. Kita hidupkan aplikasi Pfizer-nya. Kalau teman-teman baru pertama kali memakai Pfizer, biasanya dia ada instalasi dulu di sini, teman-teman, sebagai kliennya ya, di HTPOC-nya. Jadi ini aplikasi sebagai klien. Kalau sudah, dia langsung seperti ini tampilannya. View device.
Nah, tekan tombol ini ya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, gitu teman-teman. Oke, kita clear terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa kembali tadi ke folder download ya, tempat teman-teman tadi menginstal. Nah, kemudian di sini kita akan coba install POC Indonesia Release 99. Caranya, tinggal klik dan tahan, kemudian drag ke sini teman-teman, ke Pfizer-nya. Nah, maka dia akan ada muncul tadi tulisan ya, drag and drop to transfer select file to Android. Oke. Kita tunggu apakah berhasil. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Jadi butuh waktu juga untuk instalasi mungkin ya. Setelah selesai, dia akan muncul seperti ini, POC Indonesia. Oke, seperti itu. Setelah selesai, ya kita tinggal ini saja, tinggal close. Kemudian ini close, dan kita lihat di HT-nya. Kita coba masuk ke POC ID dulu, teman-teman. Ini sama sih, isinya sama. Nah, ini bisa diaktif saja voice over-nya. Nah, teman-teman kalau sudah register di portal POC Indonesia atau sudah menjadi anggota, ya tinggal tulis saja callsign sebagai username-nya dan password-nya, seperti itu. Atau misalkan teman-teman belum dapat callsign, masih newcomers, itu teman-teman juga bisa ketik di sini NC32, misalnya kalau di Jabar itu November Charlie 32 spasi nama siapa gitu ya. Tergantung nanti teman-teman inputnya di web portal itu, di akun web portal itu apa, misalnya November Charlie 32 spasi ulasan misalkan, seperti itu. Kemudian input passwordnya. Setelah itu ya tinggal login saja. Ini sudah terbuka ya. Kita coba yang hasil Pfizer tadi, apakah bisa. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Ini juga bisa. Oke, coba kita ini dulu ya, login dulu di POC ID saja teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah input username saya. Di sini callsign saya Oscar Charlie 62 Alpha Golf Charlie. Kemudian password. Setelah itu kita langsung login saja. Nah, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal scroll saja ke bawah sampai ketemu menu setting. Nah, ini ya. Setting. Setelah itu, nah ini di skip saja teman-teman, dibiarkan saja settingannya seperti ini. Khawatirnya nanti kalau misalkan dirubah jadi ada ketidaksesuaian ya. Kita masuk ke menu preference. Nah, di sini kita bisa set callsign kita. Ini tidak di set pun tidak apa-apa, tapi biar sekalian teman-teman. Oke. Setelah itu, ini kita tekan OK saja. Setelah itu kita cari, nah ini autorannya start app automatically. Text to voice-nya ini nonaktif, kalau ini aktif ya. Nah, ini intro sound-nya kita pilih intro. Nah, seperti itu bunyinya. Outro-nya kita pilih outro juga. Nah, ini ya. Setelah itu, ini recording incoming audio kita nonaktifkan. Nah, ini displaynya kita pindah ke, ganti ke POC Indonesia saja. Di
biar nanti ada fotonya, foto lawan bicara kita ya teman-teman. Untuk font size-nya saya pilih 0,7. Full screen-nya saya nonaktifkan karena untuk melihat sinyal dan jamnya teman-teman. Auto hide header-nya diaktifkan saja. Kemudian auto screen on di yes-kan saja, pilihnya text to voice di off-kan. Text marking-nya on, hide message button-nya kita on-kan. Kemudian hide channel info 0, no saja. Mikrofon gain-nya kita pilih 2 atau 3 ya, biar tidak terlalu bisik-bisik kitanya. Kemudian mikrofon quality-nya pilih voice. Dan mikrofon input type-nya communication. Noise suppressor-nya diaktifkan. Nah, kemudian automatic volumenya kita pilih yes. Biasanya saya settingannya seperti ini gitu ya. Bisa boleh diikuti atau tidak ya, terserah gitu. Tapi settingan seperti ini ya saya enak gitu ya, pakai aplikasinya. Oke, di incoming notification volumenya 50, incoming audionya juga 50. Vox-nya no, kemudian 30 second beep. Jadi ini ada beep peringatan kalau kita sudah tekan PTT selama 30 detik ya. Ini kita yes saja. Oke, ke bawahnya sudah selesai. Tinggal save saja teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada update terbaru, teman-teman sebetulnya bisa langsung update di sini ya. Di cek update. Kita cek. Nah, ini no new update, berarti ini memang versi paling baru nih. Versi 99. Jadi kalau teman-teman yang sudah ada versi 95, 98, atau 96 misalkan, mau ke versi 99, ya teman-teman bisa langsung update via OTA saja, over the air gitu ya. Di sini bisa cek update, kalau misalkan ada update dia loading, setelah itu muncul versinya di bawah, versi terbarunya, tinggal pilih, kemudian install seperti itu. Kalau ini, karena ini versi terbaru, jadi ya tidak ada. Seperti itu teman-teman. Nah tadi setelah kita setting-setting, ini masih seperti ini ya. Masih seperti ini, kita restart terlebih dahulu aplikasinya. Turn off. Kalau di hide hanya di minimize saja aplikasinya, tapi kalau turn off berarti kita exit. Kemudian kita oke, masuk lagi. Nah ini tampilannya sekarang sudah seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai headernya ini sembunyi ya, gitu ya. Nah untuk channelnya kita pilih channel, kemudian pilih misalkan saya ya Jabar, kita pilih Jabar. Nah ini masuk teman-teman, kita tunggu. Nah ini ya, ini kita sudah masuk gitu. Coba kita coba masuk ya, cek 1 2 3 1 2 3. Oh lagi sepi ya. Nah itu cek 1 2 masuk, auto gain control masuk, auto gain control. iya ya. Ini om atau BBM kemauan giliran dintani karo ini rame ya. Om Krisna malah komplain nih. Wah, seperti itu teman-teman. Nah jadi cukup mudah sebetulnya untuk ini, kita turn off terlebih dahulu. Cukup mudah. Untuk aplikasi POC Indonesia pun settingannya sama dengan POC Indonesia tadi ya, karena isinya sama saja gitu. Hanya mungkin ini disesuaikan dengan HT Osaka gitu. Karena ini POC ID untuk Osaka versi 99. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah. Kalau teman-teman sukanya yang ribet via ADB silahkan. Kalau misalkan teman-teman pengen yang praktis juga silahkan. Hanya dua-duanya yang saya contohkan itu via komputer gitu. Mungkin via Bug Jagger juga bisa, tapi saya belum pernah coba ya. Jadi ya silahkan, tapi sepertinya tidak bisa untuk HT Osaka Q8 ini. Mungkin kalau sudah ada yang pernah bisa ya alhamdulillah gitu, tapi mungkin tidak dengan firmware bawaan ya. Firmware-nya sudah di patch atau seperti apa.
Gitu teman-teman, jadi cukup mudah, dan ini bahkan untuk pemula pun teman-teman yang misalkan baru ngoprek HT POC, kemudian gabung ke komunitas POC Indonesia dan ingin install aplikasinya, kemudian menggunakan tadi ya via ADB atau Pfizer, nah ini bisa langsung gitu ya, bisa langsung terinstall dan bisa langsung setting-setting seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Bagi teman-teman yang ada ditanyakan seputar HT POC Osaka atau instalasi aplikasi POC ID, atau misalkan menemukan kesulitan di setting aplikasi POC ID-nya, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, ya insya Allah nanti banyak rekan yang bisa jawab, karena komunitas ini juga cukup banyak anggotanya dan memang cukup besar di Indonesia gitu ya. Dan bagi teman-teman yang mau share pengalaman seputar pemakaian HT Osaka Q8 gitu ya, dan menggunakan aplikasi POC ID, juga silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau kritik dan saran juga silahkan tuangkan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa mendapatkan informasi terupdate seputar video-video terbaru dari channel kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang lagi dan semakin sering lagi share informasi seputar radio komunikasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi di video ini, itu semata-mata keterbatasan ilmu saya. Akhir kata, saya Juliet Julius 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri.